Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya tanya Bapak Ibu, ini udah pada lapar belum ya? Iya. Sebab kata guru tuh, ilmu gak bisa masuk pertama orang yang lapar. Dia ceramah hebat, di sini luar biasa, kalau lapar konsentrasi buyar. Saya tanya lagi, ini udah lapar belum? Udah. Sama tuh ya. Kita akan disampaikan santapan rohani, baru jasmani. Yang saya hormati guru kita Habib Abdullah, mudah-mudahan berkah hidupnya. Amin. Hormati Ketua DPR Masjid Jamiul Hijrah Bapak Haji Asep Supriyadi, Bapak Ustaz Karudin, Bapak Supujianto, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Majelis dan Tuluk Ibu Marini beserta seluruh jajarannya, dan semua jamaah yang mudah-mudahan pagi ini pasti diberkahi Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Orang yang tadi subuh berjamaah, subuh ibadah, hidupnya barokah. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal penting, yaitu ada 6 tanda rusaknya hati. Karena kehadiran sekalian, benar tidaknya manusia itu bergantung hati. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, hatinya selamat, insya Allah ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya jadi benar semua. Ini pentingnya hati. Maka Syekh Ibnu Hajar Asqalani beliau memaparkan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri tentang 6 hal yang bisa merusak hati. Secara cepat saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu para jamaah, yang bisa merusak hati itu seseorang yang berbuat dosa tapi dia yakin akan mendapatkan ampunan Allah. Maksudnya begini, ada orang bikin dosa, disuruh tobat nggak mau, tapi gampang Allah maha pengampun. Begitu, ada nggak begitu? Dia bikin dosa terus, tapi nggak segera tobat, dan dia yakin akan mendapatkan ampunan Allah. Dia nggak sadar, umur manusia nggak ada yang tahu. Kenapa kita disuruh segera taubat? Karena kita nggak tahu kapan umur kita. Maka Luqmanul Hakim pernah ngomong sama anaknya, wahai anakku, silakanlah kamu tunda taubat, tapi syaratnya kamu tahu kapan kamu bakal mati. Saya nih Pak, kalau tahu kapan saya bakal mati, tunda aja taubatnya gampang. Bapak Ibu misalnya udah tahu meninggal umur 80 tahun ya, misalnya umur 80 tahun meninggal, sekarang baru 50 tahun, gak usah ibadah, maksiat silakan, nanti menjelang 80 tahun baru dia tobat sama Allah. Masalahnya gak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita bakal mati, maka segera bertobat sebelum datang kematian. Innallaha yaqbalu taubatan abdi
ma la yughfir. Allah masih menerima tobat seorang hamba sebelum rohnya sampai di kerongkongan, sebelum datangnya sakaratul maut. Maka kalau sekarang kita tobat, insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran juga disebutkan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini yang pertama, okay? Jadi orang yang rusak hatinya tuh bikin dosa terus tapi nunda-nunda tobat. Maka segeralah kita bertobat, menghentikan segala perbuatan maksiat. Baru berapa nih? Tinggal berapa lagi? 5 ya. 5 banyak apa dikit? 5 banyak apa dikit? Banyak. Kalau ilmu 5 dikit Pak. Yang kedua, orang yang rusak hatinya Bapak Ibu, kata Imam Hasan Al-Basri, dia berilmu, dia banyak ilmu tapi gak diamalkan. Orang yang banyak ilmu tapi gak diamalkan menunjukkan ilmunya gak manfaat. Makanya Nabi ajarkan doa di kita ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nabi aja minta sama Allah, ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Artinya ilmu yang bisa diamalkan. Dalam hadis lain Nabi berdoa juga, ikutin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Apa doanya Bu? Apa enggak? Catatan sih banyak, tapi enggak diapain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat tuh. Jadi kita ini Pak, bukan banyaknya ilmu tapi amalnya. Ilmu itu mesti diamalkan. Maka kalau ilmu sudah diamalkan, baru ilmunya bermanfaat. Bahkan dalam satu kalimat, manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, gak bertambah amalnya, gak bertambah kebaikannya, niscaya dia hanya semakin jauh dengan Allah. Ada orang rajin ngaji, pintar agama, tapi gak diamalkan, tidak bertambah kebaikannya, dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah ya. Jadi ada orang yang rajin ngaji, tapi kok nggak mendapatkan hidayah, tidak bertambah baik amalnya, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali menyebutkan al-ilmun nafi, di antara tanda ilmu yang bermanfaat itu huwa yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ini cirinya Bapak Ibu. Ilmu yang bermanfaat itu menjadikan seseorang itu semakin takut sama Allah. Orang semakin rajin ngaji, semakin banyak ilmunya, semakin takut sama Allah. Takut berbuat dosa, takut meninggalkan perintah Allah, takut melanggar aturan Allah. Itu orang berilmu. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi ubi nafsika. Orang yang berilmu itu, kalau ilmunya bermanfaat, dia makin terbuka aib-aib yang ada pada dirinya. Maka mohon maaf, orang yang berilmu gak sibuk dengan aib orang.
Nggak mungkin dia menjelek-jelekan orang, nggak mungkin dia mencari kesalahan orang. Orang yang berilmu yakin dirinya ini banyak dosa. Maka lihat ulama-ulama itu menyebutnya al-fakir, al-dohi, ya. Itu ulama pengarang kitab, Pak, menyebutnya al-fakir, al-dohi, orang yang lemah, orang yang banyak kekurangan. Kenapa orang semakin berilmu, semakin terbuka aib-aib yang ada pada dirinya, ya. Maka orang berilmu insya Allah gak bakal nyari-nyari kesalahan orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang hatinya rusak, setiap dia beramal gak ikhlas karena Allah. Tuh, maka itu Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan yang ngajar, ya, guru-guru kita ikhlas karena Allah. Jemaahnya juga ikhlas, Ibu, ya. Kita ngaji, kita belajar dan mengajar itu harus ikhlas. Nah, jadi kalau orang sudah mengamalkan ilmu belum cukup, mesti ikhlas. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan an-nasu kulluhum halaka ilal mu'minun. Kata beliau, manusia itu semua celaka kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah kita beriman. Jangan bangga dulu. Al-mu'minuna kulluhum halaka ilal alimun. Orang beriman pun semua celaka kecuali orang yang berilmu. Jangan bangga dulu kita berilmu. Wal alimuna kulluhum halaka ilal amilun. Dan setiap orang yang berilmu akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Jangan bangga dulu. Wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun. Dan orang yang mengamalkan ilmunya akan celaka kecuali orang yang ikhlas dalam mengerjakannya. Masya Allah, kita udah beriman, berilmu, beramal, mesti ikhlas. Maka kalau tidak ikhlas, maka semua amal ibadah kita gak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dalam hadis qudsi, ini saya baca hadis qudsi ngeri betul. Kata Allah dalam hadis qudsi, yukta yaumal qiyamah bisufufin mukhattamatin fatunsubu baina yadayillahi ta'ala. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan catatan amal seorang hamba ke hadapan Allah. Bapak Ibu ingat ya, sejak kita balik ada catatannya. Itu nanti catatan setiap hamba akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku catatan amal kita semua. Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat alku hadihi. Wahai malaikat, buang nih buku catatan. Aku gak terima buku catatan ini. Kata malaikat, wa izzatika ma ra'ayna illa khairan. Ya Allah, demi kemuliaanmu, aku tidak melihat di dalam buku catatan amal hambamu ini kecuali sesuatu yang baik. Ketika malaikat diperintah oleh Allah membuang buku catatan amalnya, malaikat bingung. Ya Allah, ini buku catatan amalnya bagus semua ya Allah. Lihat ya Allah, ada hajinya, ada umrohnya, ada ngajinya, ada sedekahnya, bagus semua ya Allah. Apa kata Allah? Inna hadza kana lillahi wajhi wa inni la aqbalul maktubiya bihi wajhi. Tahukah kamu malaikat, semua yang dikerjakannya ini, hajinya, umrohnya yang berkali-kali, sedekahnya, ngajinya, bukan karena aku. Aku gak terima amal yang ditujukan bukan karena aku. Dibuang buku catatan amal hamba itu. Padahal isinya bagus semua para jemaah. Di sini ada pelajaran. Malaikat Bapak Ibu, walaupun kita ibadah gak ikhlas dicatat. Malaikat catat, yang sedekah, yang haji dicatat. Malaikat nggak tahu orang itu ikhlas apa enggak, dicatat malaikat, yang tahu cuma Allah. Maka itu hati-hati, jangan bangga dengan amal-amal kita yang banyak. Jangan sampai di hari kiamat buku catatan kita dilempar oleh Allah, nggak diterima. Kenapa? Semua dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita kerjakan hendaklah lillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berapa lagi? Sabar ibu ya. Pikirannya ngaji, pikirannya ada bakat, pikirannya bisa tahu. Ya. Yang keempat,
menerima nikmat tapi gak bersyukur. Ya Allah, ya. Jadi Allah kasih kita nikmat banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmat Allah, Bu, Masya Allah gak bakal kehitung. Bukan cuma materi ya. Ibu bisa duduk kemarin nikmat, ibu bisa duduk yang begini nikmat, dikasih sehat nikmat, Masya Allah. Tapi banyak orang dikasih nikmat tapi gak syukur apa. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, apa itu nikmat? Ijra'ul ada fi mardotillahi ta'ala wa ijra'ul amwal fiha. Nikmat itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Masalihul Hibbat, beliau mengatakan menggunakan anggota badan dan harta untuk sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Itu nikmat, itu syukur. Menggunakan anggota badan, menggunakan harta, amwal wal anfus, itu dalam rangka mencari ridho Allah. Contoh, kita punya kaki, anggota badan, kita gunakan buat ke majelis ilmu, kita gunakan buat ke tempat-tempat ibadah, itu syukur nikmat namanya. Kita gunakan mata untuk lihat Quran, lisan kita gunakan untuk baca Quran, untuk zikir, amar ma'ruf nahi munkar dengan kalimat-kalimat yang baik, menggunakan anggota tubuh kita dalam rangka ridha Allah, itu mensyukur nikmat. Termasuk harta, kita punya harta buat umroh, itu ibadah, itu syukur nikmat. Buat nyumbang masjid, buat bantu anak yatim, itu namanya syukur. Nah, orang yang hatinya rusak dapat nikmat tapi gak bersyukur. Ya. Tuh, maka itu nikmat ini harus disyukuri pada jamaah sekalian. Ya, jadi yang keempat, orang yang hatinya rusak dapat nikmat tapi gak pernah bersyukur. Memang kata Allah, ikmalu apa? Ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Bersyukurlah kamu wahai keluarga Daud, wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah udah bilang sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Banyak yang kufur nikmat. Ibu Masya Allah, kita sudah punya rumah, alhamdulillah. Kita punya kendaraan, alhamdulillah. Jadi kalau orang hatinya rusak dapat nikmat gak bersyukur. Yang kelima, lebih parah dari yang keempat, tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini Bapak Ibu, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuk yang ekstrim dia protes kepada Allah. Ini yang kelima nih, tidak ridho dengan karunia Allah. Ya Allah, ibu kan segitu ya, dikasih suami 3 juta, ya Allah 3 juta zaman sekarang. Tuh, ada nggak begitu? Kalau ibu ke pasar, Bu, maaf nih, emang betul Pak? Banyak. Ibu kalau ke pasar bawa 100.000 Pak, itu habis langsung tuh, betul nggak? Beli aduk tuh 100.000 deh. Ya. Makanya kalau punya rezeki Pak, jangan saksa kasih istri, jangan pelit. Ya, kenapa? Emang Masya Allah 100.000 bawa ke pasar habis sudah. Ya. Tapi orang yang hatinya rusak, dia nggak ridho dengan apa yang Allah berikan. Maka itu Imam Ali mengatakan taluran takwa wa ridho bil qalil al qanatu bil qalil. Dia ridho terhadap sedikit. Maka ibu suaminya kasih walaupun nggak besar, sebulan cuma 50 juta, syukuri dulu. Ya. Nggak syukur juga. Dia kata Nabi, man lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Siapa orang yang gak bersyukur dengan nikmat yang kecil, nanti dia gak bersyukur juga dengan nikmat yang besar. Contoh, ada orang gaji 1 juta gak syukur, naik gajinya 3 juta gak syukur juga pasti. Naik 5 juta dia gak syukur juga. Jadi kalau dia gak bersyukur nikmat yang sedikit, dia gak bakal mensyukuri nikmat yang banyak. Tapi kalau ibu bersyukur, suami ngasih 3 juta syukur, 5 juta makin syukur kepada Allah. Maka yang kelima, orang yang hatinya rusak itu dia dapat nikmat tapi gak ridho. Bahkan Allah gak adil nih begitu ya. Naudzubillah min. Dan yang terakhir, alhamdulillah. Tapi ibu kabar terakhir nyampe juga.
Yang keenamnya udah nunggu tuh, yang keenam kapan sih nyampe? Yang keenam, orang yang rusak hatinya sering nganter ke kuburan, ngelihat temannya meninggal, ngelihat temannya dimandiin, tapi nggak mengambil pelajaran, nggak berubah Pak. Ngelihat temannya mati, belum mau ibadah juga. Ngelihat temannya udah dikubur, dia juga nggak mau taat kepada Allah. Jadi ini orang nganter ke kuburan, tapi nggak ngambil pelajaran. Maka kata Nabi, kafa bil mauti waido. Cukup kematian itu jadi pelajaran buat kamu. Itu mayat Pak, itu nasihat buat kita. Dia nggak ngomong. Itu mayat diam, nggak bergerak, tapi nasihat buat kita. Waktu mayat itu meninggal, dia ngomong tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya dimandiin, nanti bapak ibu giliran nanti. Sekarang saya disolatin, nanti bapak ibu juga sama bakal disolatin. Waktu dimasukkan ke kubur, itu jenazah ngomong ke kita, wahai saudaraku, nanti kalian pun akan masuk seperti saya. Tapi gak diambil pelajaran, ngantar ke kuburan, gak mau sholat juga, gak mau ngaji juga. Kapan mau tobatnya kepada Allah? Itu Masya Allah, teman kita yang meninggal yang muda banyak ya Pak. Yang muda-muda banyak udah meninggal. Jemaah kita, saya punya video tuh, ada video pengajian tahun berapa itu jemaahnya di video Bu, itu banyak udah meninggal tuh, Masya Allah ya. Ada video yang udah meninggal, asmu, macam-macam tuh. Maka orang yang hatinya rusak, ngantar orang meninggal, bahkan ikut mandiin, ikut ngegotong, tapi gak dijadikan pelajaran, gak ingat mati juga. Ya orang yang mati tasyahud ibadah, semangat ibadahnya. Orang kalau ingat mati pasti semangat ibadahnya. Al-qanatul qalbi, dia tenang hatinya. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, kalau ingat mati itu, yaitu mereka itu senantiasa mempersiapkan diri menghadapi bekal untuk menghadapi kematian itu. Nah inilah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tujuan kita Bapak Ibu, kalau kita udah ngaji hati kita semakin baik, hati kita semakin bersih. Insyaallah illa man atallaha biqalbin salim. Nanti orang ketemu Allah syaratnya apa? Biqalbin salim, hatinya masih bersih. Walaupun amalnya banyak, kalau hatinya nggak bersih, sulit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah doa hasanah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat al-fakir dan para jemaah sekalian. Baik, sebelum ditutup dengan doa, ada maklumat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk taklim malam Senin belum kita mulai. Alhamdulillah. Jadi nanti malam kan harus ngaji, belum dimulai. Ini anggap penggantinya sekarang ya. Jadi ngajinya kita majuin sekarang deh. Jadi mulai ngajinya malam Senin depan. Ibu siap? Semua ya pasti. Nah kalau bapak-bapak akan besok udah mulai. Jadi nanti bulannya itu yang kita mulai tahsin subuh pagi, kemudian taklim ahad pagi, dan taklim malam Senin. Ya, itu akan kita mulai. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk ibu yang tahsin malam Kamis, untuk sementara diistirahatkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya. Ibu ya. Makanya malam Senin tetap kumpul ya Bu ya. Jadi malam Kamis kita edit dulu ya. Jadi cuma Sabtu hari Ahad, malam Senin pengajiannya. Nah, itu ya. Nah, jadi malam Senin jangan sampai nggak datang ke rumah ya. Udah dikasih tahu malam Senin Ibu. Yang ketiga mau doa nih, remaja kita Rama ya. Rama ini yang membas, dibantu banget membas, suara juga mendukung tuh. Kalau nggak ada dia saya nggak kuat tuh. Insya Allah siang ini mau ikut tes untuk masukin perguruan tinggi ya Bu. Dia mau pengen jadi mahasiswa gitu ya, pengen masuk universitas. Hari ini mau ikutin tes. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Luluskan gitu ya, tercapai semua cita-citanya. Bukan cuma anak Rama, anak-anak kita yang di sekolah menuntut ilmu dimanapun berada, insya Allah diberikan kesuksesan dunia akhirat. Ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihan wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah syai'ulillahi lahum al-Fatihah.